sejauh mana perkembangan penanganan kasus ini. Secara jujur kami sampaikan kami agak kecewa dengan kinerja ini karena belum ada titik terang dengan laporan atas pelapor nama kandung daripada si korban atas nama Pak Ismail. Jadi kita berharap titik terang dari laporan ini pada Pak Kapolda Aceh juga untuk memantau terus karena ini tindakan oknum yang nakal. Jangan menjadi atensi dugaan-dugaan karena kita sayang dengan Polri untuk memperbaiki nama baik Polri karena di mana-mana viral, jadi jangan sampai terjadi itu. Dan siapapun yang salah, sekalipun oknum anggota dari Polres Aceh Utara harus ditindak tegas. Sekitar jam 3 WIB malam pertama dia ngambil untuk pemeriksaan analitikanya, disuruh mengaku bahwa dia penembakan tanggal 1 September yang lalu karena dia tidak melakukan sekali, dia tidak melakukan dipukul dia pakai alat. Yang pertama alat persegi, kayu persegi 2x2 dipres. Yang kedua pipa air setengah in, silang air, campur besi, kawat dan berbuka plastik dibungkus ya, ditelanjangi lagi, dilakban mulutnya, jadi disiksa supaya dia mengaku. Pengacara korban mendatangi Polda Aceh karena geram dengan proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak Polda Aceh atas kasus penyiksaan atau penganiayaan terhadap warga sipil yang diduga dilakukan sejumlah oknum penyidik Polres Aceh Utara terkait kasus penembakan salah satu warga desa Cotmanyang, Kecamatan Baktia, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh dinilai sangat lamban. Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum korban atau BT dari Kantor Hukum Restorasi Advokat Fasaro Zaluhu SH, dan Advokat Pengalaman Laya SH, di mana dinilai menelantarkan atau mengabaikan laporan keluarga korban atas nama Ismail dengan nomor laporan STTLP-B/211/2022-SPKT-Polda Aceh pada tanggal 9 November tahun 2022 yang lalu. Terakhir seminggu yang lalu, tepatnya pada tanggal 13 Maret tahun 2023, kuasa hukum pelapor dan keluarga korban mendatangi Polda Aceh untuk mempertanyakan perkembangan terkait laporan oleh kliennya. Pada saat itu, penyidik Polda Aceh menjanjikan akan dilakukan gelar perkara dalam hal penetapan tersangka sebelum memasuki bulan puasa. Namun hal itu tidak ditepati, kata kuasa hukum Fasaro Zaluhu SH. Secara jujur kami sampaikan kami agak kecewa dengan kinerja ini karena belum ada titik terang dengan pelaporan atas pelapor abang kandung daripada si korban atas nama Pak Ismail. Karena ini tindakan oknum yang nakal. Jangan sampai jadi presiden buruk kepada institusi Polri. Sedikit kami jelaskan, si Baktiar ini tertuduh melakukan tidak pidana di kasus lain dan itu sudah diputus dan sedang proses banding. Itu kita hargai, proses hukum sedang berjalan. Nah, sebelum proses perkembangan atas dugaan kasus yang mereka selidiki ini, si Baktiar ini dilakukan penyiksaan, dilakukan kekerasan di ruangan Satreskrim Polres Aceh Utara untuk mengakui perbuatan yang dituduhkan ini, yang sebenarnya perbuatan ini tidak dilakukan sebenarnya. Ini janji kesekian kali. Dalam minggu ini, dalam tempo 1 minggu lagi akan disampaikan perkembangan, akan dilakukan gelar untuk penetapan tersangka. Untuk itu pihaknya kembali mendatangi Polda Aceh guna menanyakan kejelasan dan kepastian hukum perkembangan penanganan perkara terkait sejumlah oknum Polres Aceh Utara yang diduga telah melakukan penyiksaan atau penganiayaan terhadap BT. Luka di waktu di Polres apa di mana, Cek? Hah?
Waktu ditahan sana? Ya. Kaki? Di atas nggak ada di paha? Pengacara dari kantor hukum restorasi itu juga menambahkan bahwa hasil konfirmasi ulang terhadap penyidik Subdit 3 atau Jatanras Ditreskrimum Polda Aceh, berjanji akan mengirimkan berkas gelar perkara dalam hal penetapan tersangka terhadap terlapor dalam jangka waktu paling lama 7 hari atau seminggu ke depan. Kita berharap mudah-mudahan pihak penyidik terutama Kapolda Aceh serius menangani perkara ini. Jangan sampai institusi Polri tercemar kembali hanya gara-gara oknum polisi nakal seolah-olah seperti dibiarkan, pungkasnya. Sementara itu secara terpisah, istri dari korban, BT, Husna, meminta kepada Presiden, Kapolri, dan Kapolda Aceh agar kasus yang menimpa suaminya bisa mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Sehingga mereka dapat dihukum dengan seberat-beratnya sesuai dengan perbuatan mereka. Imbas dari perbuatan sejumlah oknum polisi tersebut, membuat suami saya harus mendekam di balik jeruji besi selama 12 tahun penjara karena dipaksa mengakui suatu perbuatan tindak pidana yang tidak sama sekali dilakukan oleh suami saya, tutur istrinya dengan mata berkaca. Terlebih lagi, kata Husna suaminya merupakan satu-satunya tulang punggung keluarga. Disebabkan adanya kejadian ini dirinya dan berikut buah hati mereka yang masih kecil-kecil harus terlantar. Pertama penangkapan dia, pertama dibawa ke Kapolsek Patia, Kabupaten Aceh Utara. Di situ juga dia dipukul pakai besi. Cuma satu kali ditanya ada kau lakukan, dia jawab enggak, tetap dipukul. Semua orang 5 orang yang menangkap dia, semua orang itu dipukul dia. Habis itu dibawa ke Kapolres Aceh Utara, itu di Luskun. Sekitar jam 3 WIB, malam pertama dia ngambil belum diperiksa, hanya ditanya. Disuruh mengaku yang bahwa dia penembakan tanggal 1 September yang lalu, karena dia tidak melakukan sama sekali, berarti dia tidak mengaku. Dipukul dia pakai alat. Yang pertama alat persegi, kayu persegi 2x2, dipres. Yang kedua pipa air setengah in, silang air, cambuk besi, cambuk kawat, dan bersekat plastik, dibungkus dia, ditelanjangi lagi, dilakban mulutnya. Jadi disiksa supaya dia mengaku apa yang dituduh.